segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom. Kita ketemu lagi di sesi kali ini. Bapak Saudara, kita sudah sampai ke bab 4. Jadi bab 3 panjang banget. Saya membahas dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ada 4 proyek ilahi. Nah, proyek ilahi yang keempat adalah Saman PB, ya, proyek ilahi yang dilakukan Saman PB, yaitu keselamatan sampai ke ujung dunia. Nah, Bapak Saudara, kita sebelumnya sudah sampai di bab 3 itu, di sesi terakhir itu di abad ke-20. Nah, sekarang ini kita bahas tentang Samanau. Nah, Bapak Saudara, kenapa saya memisahkannya dengan bab 3? Karena bab 3 itu sejarah, ya, sudah menjadi sejarah. Nah, bab 4 ini masih sama, proyek yang sama, tetapi saya memisahkannya, saya membuatnya di bab 4 karena ini khusus, ya. Karena ini sementara terjadi. Nah, kita harus belajar apa yang sementara Tuhan kerjakan di Theopreneurship abad ke-21 ini, ya. Jadi di abad ke-21 ini apa yang sementara Tuhan ingin kita kerjakan. Theopreneurship yang mau dipakai Tuhan di abad ke-21 ini seperti apa. Nah, jadi saya bahas khusus di bab 4 ini. Bab 4 ini tentang Theopreneurship Samanau. Oke, Bapak Saudara, ya. Kita akan lihat kali ini di sesi ini, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, di bab sebelumnya kita sudah membahas secara komprehensif, ya, Theopreneurship dalam sejarah dunia sampai ke abad 20, ya. Tadi saya sudah ulangi ini. Nah, di bab ini saya bahas terpisah karena merupakan sejarah, bukan merupakan sejarah, tetapi merupakan Theopreneurship zaman now. Ini sementara terjadi, sementara yang dilakukan, dan masih banyak gereja yang belum mengerti tentang apa yang harus di gereja lakukan di abad ke-21 ini. Gereja masih mengikuti pola lama. Di abad 20 ke bawah, gereja masih melakukan seperti itu. Nah, apakah pola lama itu masih berlaku di zaman sekarang, Bapak Saudara? Nah, kita akan lihat sama-sama di sesi kali ini. Nah, kalau memang berbedanya seperti apa? Nah, kemudian caranya untuk menjangkau orang-orang di zaman ini seperti apa, Bapak Saudara? Kita akan lihat di bab ini, Bapak Saudara, ya. Bagaimana kita akan melihat apa itu dan bagaimana Theopreneurship zaman now. Kemudian di bab ini kita akan membahas tuntas, ya, apa yang menjadi rencana Allah di abad ke-21 ini. Dan bagaimana proyek Allah dikerjakan oleh para theopreneur di zaman now. Bapak Ibu, zaman postmodern ini mengalami banyak sekali perubahan-perubahan. Saya mau katakan bahwa kurang lebih 2 dekade ini terjadi begitu perubahan yang luar biasa, sangat cepat perubahan karena media, teknologi dan informasi ini, ya, Bapak Saudara, ya. Nah, di era digitalisasi dan zaman postmodern ini. Nah, sebelum kita membahas Theopreneurship abad 21, kita harus tahu dahulu perkembangan zaman yang terjadi begitu pesat di abad 21 ini. Nah, saya mau ulangi sekali lagi. Sebelum kita membahas Theopreneurship abad 21 ini, kita harus tahu dulu perkembangan zaman yang terjadi. Ya, kita mengatakan perkembangan zaman yang terjadi. Maka kita harus tahu teknologinya, ya. Karena ini akan mempengaruhi perkembangan manusia dari abad ke-21. Kemudian perkembangan manusianya, ya. Nah, perkembangan manusianya dan teknologinya di abad 21 ini, kita harus tahu itu. Karena dari 2 indikator itu, ya, perubahan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi perubahan manusia, sehingga akhirnya kedua ini membuat satu perilaku yang berbeda dengan manusia-manusia sebelumnya. Nah, sehingga Theopreneurship harus melihat dari zaman now ini apa kebutuhan masyarakat atau manusia zaman sekarang, sehingga Theopreneurship zaman now ini sesuai dengan kondisi. Tuhan mau mengerjakan proyek ilahi di zaman ini sesuai dengan kondisi dan zaman ini. Oke, Bapak Saudara, poinnya di situ, ya, Bapak Saudara, ya. Nah, Bapak Saudara, ini lama sekali. Nah, Bapak Saudara, di setiap zaman
cara Tuhan memakai entrepreneurship itu berbeda-beda. Saya ulangi, berbeda-beda ya saudara ya, sesuai dengan kondisi zaman tersebut. Nah, di zaman now, di abad 21 ini, Allah tetap bekerja di zaman ini. Tentunya sesuai dengan apa kondisi dan zaman ini. Allah kita tuh kreatif ya, jadi dia nggak pakai cara zaman dulu, sesuai dengan zaman sekarang. Nah, yang salahnya kita gereja masih memakai pola lama. Nah, jangan sampai kita keliru di situ. Nah, Tuhan bekerja di abad 21 ini sesuai dengan kondisi zaman ini. Kita lihat bagaimana. Nah, prinsipnya sama ya, prinsipnya tetap sama, yaitu mengerjakan proyek ilahi yang keempat. Nah, saya membedakannya, proyek ilahi kan ada 4 ya. Yang keempat itu yaitu penyelamatan ke seluruh bangsa, seluruh dunia setelah Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, proyek ilahi di zaman PP ini adalah keselamatan harus sampai ke ujung dunia, diberitakan sampai ke ujung dunia. Nah, di zaman now ini tetap sama, Bapak Saudara ya. Nah, yaitu memberitakan keselamatan ke segala bangsa. Prinsipnya tetap sama, tapi caranya aja yang berbeda, Saudara. Nah, kemudian di zaman ini pada umumnya setiap negara hampir sama, karena hampir sama perkembangan teknologinya yang mempengaruhi perkembangan manusianya. Jadi ini merata di seluruh dunia. Oke, yang berikutnya adalah saudara, khusus di bab ini saya akan menyesuaikan dengan keadaan zaman now di Indonesia. Oke ya, jadi saya mengerucut, saya tidak membahas secara global, tapi khususnya sama now ini saya akan membahasnya keadaan di Indonesia. Entrepreneurship apa yang harus dikerjakan di bangsa Indonesia ini, saudara ya. Nah, memang pada prinsipnya hampir sama di tiap-tiap negara, tetapi kondisinya mungkin tempatnya agak berbeda-beda, tapi perlu menyelesaikan. Karena keadaan kita di Indonesia, saya lebih mengerucutkan yaitu entrepreneurship di zaman now, khususnya di Indonesia. Nah, jadi spesifikasi Indonesia, manusia di perkembangan manusia Indonesia, perkembangan teknologi di Indonesia otomatis hampir sama ya. Di dunia juga perkembangan teknologi bagaimana. Nah, saya lebih khususkan di Indonesia, saudara. Oke, saudara. Nah, supaya semakin spesifik entrepreneurship seperti apa yang dikerjakan dalam proyek ilahi di zaman now ini, terlebih dahulu kita harus melihat 3 hal ini. Jadi, saudara, ini pendahuluannya ya. Nanti kita akan melihat 3 hal dan nanti kita akan menyimpulkan di bagaimana entrepreneurship di zaman now ini, saudara. Nah, 3 hal terlebih dahulu yang harus kita kerjakan, dan nanti di bab ini saya akan bahas satu persatu ya. Nah, kita akan melihat dulu bagaimana perkembangan teknologi di zaman now. Nah, perkembangan teknologi inilah yang sangat mempengaruhi peradaban di zaman now. Zaman now ini ya. Jadi di bab ini kita akan mempelajari bagaimana perkembangan teknologi yang mempengaruhi peradaban umat manusia di era postmodern ini. Jadi sebelum kita semakin spesifik apa yang mau dikerjakan entrepreneur zaman now ini, kita harus belajar dulu teknologi. Kita akan lihat dulu bagaimana perkembangan teknologi, karena teknologi ini akan mempengaruhi perkembangan zaman. Itu akan saya bahas di sesi berikutnya ya. Nah, kemudian sesi berikutnya lagi saya akan bahas tentang ini. Bagaimana perkembangan manusia di zaman now secara sosial sudah terpengaruh dengan peradaban zaman ini. Saudara, jadi secara spesifik supaya kita bisa melihat proyek ilahi yang dikerjakan di zaman ini, yang pertama kita melihat bagaimana perkembangan teknologi. Nah, kedua kita akan melihat bagaimana perkembangan manusia di zaman now. Karena manusia ini sudah terpengaruh dengan perkembangan teknologi itu, sudah mempengaruhi budaya, sosial, kemasyarakatannya. Oke, saudara ya. Nah, yang apalagi yang ketiga kita bahas di sama now ini, setelah kita melihat perkembangan teknologi, kemudian perkembangan manusia, kita akan melihat gereja di zaman now. Apakah masih apakah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman now, ataukah sudah kedaluarsa? Oke ya, jadi intinya begini, kita melihat perkembangan teknologi, terus perkembangan manusianya, kemudian kita melihat gereja. Apakah sudah sesuai belum dengan keadaan zaman ini? Ataukah sudah kedaluarsa? Masih zaman old, masih menggunakan cara-cara lama. Nah, kita akan lihat sini bagaimana keadaan gereja hari-hari ini. Dampak dari perkembangan zaman, perkembangan modern, manusianya dan teknologinya, bagaimana dampak kepada gereja. Nah, kita akan melihat.
Dan yang keempat, setelah kita melihat semuanya itu, kita akan menyusun strategi bagaimana kita membangun suatu pola atau bagaimana pola entrepreneurship di zaman ini yang bisa kita terapkan sehingga akan semakin berdampak. Ini kunci di sini, saudara ya. Aplikasi action dari semua yang kita pelajari terletak di sini. Jadi strategi apa? Kontekstualisasi apa yang kita harus lakukan untuk mengerjakan proyek ilahi di zaman now ini. Nah, terutama sebelumnya pasti kita harus mempelajari dulu ya teknologinya, manusianya, kemudian gereja, bagaimana keadaan gereja, kemudian bagaimana kita menyikapi untuk kita menjadi entrepreneurship di abad ke-21 ini. Bapak Saudara, ini garis besarnya. Saya akan membahas per sesi karena 4 ini butuh detail, jadi saya membahas per sesi ya. Ini gambaran umumnya saja. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya dengan membahas secara detail tentang entrepreneurship di zaman ini. Oke Bapak Saudara, sampai ketemu di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.